Masih ngantuk apa udah? Masih ngantuk belum? Nanya kalau masih melek ya jelas melek, betul. Jadi nanya masih ngantuk apa masih segar? Ini kampung apa? Apa? Cibangban, kepala buana aja. Kemarin nelan korban loh. Insya. Kuat jam berapa di sini biasa pengajian? Jam 1 melek. Jam saya tinggal 6 orang, ya. Insyaallah. Jadi ini qudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Megamendung, dari Markas Syariah, alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini atas izin ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada saya punya orang tua, saya punya guru. Yaitu Buya, Masya Allah. Saking cinta sama Buya, saking rindu sama beliau, sehingga saya bisa digerakkan sama Allah Subhanahu wa taala nyampe ke kampung ini. Alhamdulillah. Ini ngerti nggak bahasa Indonesia? Ngerti nggak? Kalau ngerti kita pakai bahasa Sunda. Kan orang Bogor. Campur we-nya. Tuh kan bisa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina tayyibin wa syabihil quril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum diaman bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nasrallahu al-yahdina ila syiratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudhillana wal jannatahu wal jannata na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di tempat yang sangat luar biasa ini. Di mana ini hari, di mana ini malam, di mana ini menit, di mana detik ini jam, kita semua ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Atas izin Allah, atas karunia Allah, sehingga Allah gerakan kita punya badan, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya telinga, sehingga Allah gerakan ini punya kaki. Bismillahi amanatu Rasulillah. Berangkat kaki kita, yang pertama keluar kaki yang mana? Anu mana gelis? Kanan apa ketuhu? Kanan ketuhu. Nah inilah Indonesia. Suruh milih aja kadang bimbang, nggak kompak. Ketuhu ya ketuhu, kanan ya kanan, betul. Pada sama aja, betul. Langkah kaki kita yang sebelah kanan keluar. Pakai niat ente, pakai niat ente. Nah niatnya, niat nggak langkah sih nyebur sih teh. Niat nggak langkah doang mah murah. Niat apa? Olam. Olam mabahe ibu ya. Makan kekenyangan baru olam tuh. Kita mau taklim. Siap taklim, siap. Siap dengerin daripada hukum-hukum Allah. Siap dengerin daripada syariah yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Itu semangat dari tadi nggak kedengeran suaranya, kayak kurang makan aja. Capek dari pagi kali ya, capek betul. Kita keluar dari rumah dengan niat, tolak bola ini keluar kaki kita. Satu langkah keluar dari rumah dengan niat thalabul ilmi,
dengan niat khususkan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, khususkan niat kita dengan kepada sanak saudara kita yang sudah tidak ada. Satu langkah, semoga yang pertama Allah ampunkan kita punya dosa. Semoga Allah ampunkan dosa kita, amin. Dosa-dosa kita dari yang paling kecil hingga yang gede sekalipun Allah ampunkan dosa kita semua, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab kita ini manusia, kita tidak lepas daripada salah dan hilaf, betul? Kan sifatnya manusia kadang-kadang sifatnya lupa, apalagi kalau udah ngutang, betul? Ngutangnya sih cepet, bagian bayarnya yang repot, betul? Ngutang mulu gak mau baik, janji lagi, kayak si Ono, janji melulu, betul? Kalau saya jadi ini, saya akan bikin jembatan di sini. Dari ujung kampung Berung sampai ujung kampung Salak, saya pengen bangun jembatan. Janjinya kalau sudah jadi, betul? Kayak calon lurah, ya nggak? Kan kamu nyalon begitu. Pilih saya, kalau dipilih saya, kampung ini akan saya bikin jembatan kampung ini. Biar melengkung itu jalan. Kata masyarakat, Pak Lurah di situ nggak ada kali, kita bangun kalinya sekalian. Kepalang janji, betul? Bohong janji lagi. Karena kita sifatnya manusia, terkadang kita punya sifat hilaf, lupa. Kalau sudah sifatnya hilaf, lupa, salah. Kalau sudah salah, buahnya dosa. Kalau sudah dosa, kembali pada siapa? Kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud, mohon ampun, tobat, tidak akan ngulangi lagi. Sujud kepada Allah, mohon ampunan. Semoga di malam hari ini sabatul wasilah ini datangnya penyebab, datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan oleh orang tua kita yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Buya beserta keluarganya. Semoga ini menjadi penyebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Langkah yang kedua, langkah kaki kita, orang ngalangkah anu kadua tadi yang kanan, sekarang yang kiri. Emang diingat-ingat kalau kepala, apalagi kalau mulas kadang loncat dari jendela, betul begitu? Nah, langkah yang kedua, semoga Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Karena kita manusia ini yang hadir, iya nu hadir di ayawah nu keluar tina daun jauh. Ayawah, begitu nanam pohon pisang sebulan setahun pelentung ada jantung keluar brojol orok ayat. Oh, atanapi ada pohon ceringin, apa ceringin tahu nggak? So, yang gede itu akarnya menjular ke bawah tuh. Tiba-tiba itu keluar bayi, ada nggak yang begitu? Gak ada. Sebab kita manusia disebabkan adanya orang tua kita. Ada bapak, ada ibu, ada laki-laki, ada perempuan, betul. Ada bujang, ada perawan. Jandenya mahane. Ada janda nggak? Mau nambah nih. Nah, inilah salah satu daripada ini, luar biasa. Karena kita keluar dari rahim seorang ibu, ada ibu, ada bab. Nah, di sini pun sama, ini Buya muda salah satu menjalankan daripada perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah tadi dengar Buya katanya sekaligus syukuran, betul? Syukuran nikah, betul? Yang nikah siapa? Buya apa siapa? Buya lah, Buya nikah lagi. Ini selentingan begitu. Syukuran nikah kan kita nggak tahu siapa yang nikah. Yang pasti salah satu putra atau putrinya, betul. Kita doakan semoga yang tadi mengada atau sedang melaksanakan akad nikah, semoga kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Dan juga ada lagi syukuran khitan, itu juga salah satu daripada syariah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan semoga ini perintah Allah, perintah Rasul, semoga ini khitan menjadi anak yang saleh, betul. Dan semoga kedua orang tuanya pun menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Nah, langkah yang kedua, semoga Allah mengampunkan dosa kedua orang tua kita. Seandainya orang tua kita masih ada, masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya, Allah berkahi umurnya, Allah bukakan pintu rezekinya, Allah berkahi setiap langkah perjuangannya. Semoga Allah berikan kemudahan di setiap urusannya, dan semoga kelak kembali pada Allah membawa nikmat dan rahmat dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang ketiga tadi kanan kiri, sekarang ngajol. Kanan ude, kiri ude, ketuhu ude, kencaknya ude, ngajol, betul. Langkah yang ketiga, semoga Allah mengampunkan dosa ikhwan, dosa teman, kerabat, sanak, saudara, tetangga kita semua. Semoga pada malam hari ini kampung Cibanban, sekitarnya, kampung ini dan semoga sekitarnya, semoga Allah ampunkan dosanya, amin. Wabil khusus kita punya Kabupaten Cianjur, wabil khusus kita punya desa apa nih? Ya, desa Ciwalen, kecamatan, Kabupaten, Republik, bukan Cina, bukan. Habib salah, Habib ngaji di Tiongkok, di Cina nih, kok ada di Cianjur. Semoga ini kita punya kota, punya desa, punya kecamatan, punya negeri, semoga Allah berkahi semuanya, amin ya rabbal alamin. Secara singkat saja ya, karena saya sebetulnya di sini cuman mau hadir. Di sini banyak guru-guru kita, banyak orang tua kita, banyak kiai-kiai kita yang selalu kita doakan. Semoga para alim ulama kita yang hadir pada malam hari ini, yang duduk di dalam sana, selalu kita doakan. Semoga para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya, rasa takdim saya pada beliau-beliau. Semoga kita doakan. Ini guru-guru kita yang hadir di malam hari ini, yang ada di dalam. Semoga guru kita diberkahkan umurnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Semoga ini salam penghormatan saya yang pertama, salam hormat saya, salam takdim saya, salam rindu saya pada orang tua saya Wilosos, sahabatul wasilah, Buya beserta keluarganya. Senantiasa Allah berkahi semuanya, Allah berkahi setiap langkah perjuangan jalan dakwahnya, Allah berkahi setiap segala urusannya, Allah berkahi setiap apapun cita-citakannya, dan semoga kelak menjadi salah satu penyebab, menjadi pembawa umat untuk menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pada jamaah yang hadir sekalian pada malam hari ini, yang hadir di sini banyak ibu-ibu ada, ayawuh ibu-ibu, perawan ada, jandanya ada, katanya nggak ada. Harusnya Buya kalau besok ini harus dipisah, jangan nyampur begini. Ini pelajaran nih buat mubalik, buat kiai-kiai ini kalau ngundang Habib. Harusnya dipisah, jangan nyampur begini nih. Harusnya nih di depan ini kalau perempuan itu usia 17 paling depan. 20 barisan 2, 30 barisan 3, 40 70 silahkan, mau di atas menara gak apa-apa. Insya Allah heureuy ya nama heureuy. Mereka tinggal di bening. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, semoga saya bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu, sesingkat-singkatnya waktu. Karena tadi sudah disampaikan oleh orang tua kita, guru-guru kita ini luar biasa. Tadi sudah diawali dengan membaca suratul Fatihah, dilanjutkan dengan zikir, tahlil, sebagainya. Dan tadi juga telah dilantunkan ayat suci Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa. Tadi juga disampaikan butiran-butiran ilmu mutiara dari guru-guru kita. Semoga kita bisa memanfaatkannya kelak untuk kehidupan kita di alam nyata, untuk kembali ke alam baka, betul? Nah, jadi secara singkat, ini cukup sedikit aja dah, 20 menit cukup, insya Allah sampai doa terakhir, insya Allah. Ini yang hadir masih hidup apa udah mati? Bener? Yakin?
takut udah mati semua, repot ya. Nih. Secara singkat, kita manusia, kita duduk di alam dunia, kita hidup di dunia hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu, dan juga mencari ridhonya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul. Dan juga kita di sini yang duduk di sini taklim, yang pertama tidak lain untuk meresapi, untuk merenungi kehidupan kita kelak di alam baka, betul. Nah, ini manusia. Manusia sedikit saja. Habib tadi kan udah tuh nyampaikan ilmu yang luar biasa. Habib beda sendiri dah. Yang pertama, kebagal ala ulama, hayatul jasad birruh. Hidup manusia itu karena adanya ruh di dalam badan, betul? Bener tak bu? Hirup teh jelema lamun aya nyawaan. Hirup teh bisa lembang, bisa ningali, bisa diuk, bisa dahar, betul? Pertanyaannya, karena kita manusia akan mati, apa yang akan dibawa? Nah, inilah renungan buat kita semua. Hayatul jasad birruh, hidup manusia karena adanya ruh di dalam badan, betul? Manusia bisa bergerak, betul begitu? Nah, pertanyaannya, kalau jasad manusia itu bisa hidup kalau ada ruh, nah kira-kira ruh bisa mati atau enggak? Ruh bisa mati atau enggak? Makanya kalau ngaji jangan ketawa-ketawa mulu, kali-kali ngaji, betul? Kira-kira kalau jasad ada ruh itu berjalan hidup, nah, dan kalau ruh ditinggalkan sama jasadnya, atau sebaliknya jasad ditinggalkan sama ruhnya, berarti mati, betul? Lalu apakah ruh itu bisa mati? Bisa mati enggak? Dengan apa matinya? Nah, jadi di sini baru kita ngaji. Ada tanya jawab, asik begini nih, betul nggak? Jangan teriak-teriak takbir aja. Pas gitu adanya yang nyerang, belok kiri. Siap mati, siap. Siap bela agama, siap. Begitu sidang Bandung kabur. Betul. Begitu di Jakarta nggak ada, betul. Apalagi nanti. Bisa mati nggak? Bisa mati nggak? Neng, jasad hidup ada ruh, Neng. Kalau ruh bisa mati nggak, gelis? Bisa mati nggak? Sebut gelis malah main mata. Bisa nggak? Tanya dong, Beb bisa mati nggak? Gitu. Hayatul jasad birruh, hidupnya jasad manusia karena adanya ruh di dalam badan. Lalu kalau itu ruh bisa mati nggak? Bisa. Dengan apa matinya? Hayatul jasad birruh, hayatul ruh bil akli. Hidupnya ruh manusia karena adanya akal di dalam ruh tersebut, betul? Manusia hidup kalau ada ruh, bisa jalan, bisa tidur, betul? Tetapi kalau tidak punya akal, bisa contohnya apa, Habib? Lihat orang gila nggak di sini? Tahu nggak orang gila? Orang gila tahu nggak? Banyak tuh gelo. Yang gila, orang gelo apal? Yang gelo ada nggak pakai baju rapi? Ada nggak? Banyak pakai dasi, betul? Banyak pakai batik, betul? Orang gila, lihat orang gila, tidak mau jabatan, tidak mau harta benda. Kalau ditanya, Anda mau cita-cita Anda jadi apa? Gak ada mau jadi presiden, gak ada yang mau jadi jenderal, gak ada yang mau jadi polisi, gak ada yang mau jadi lurah. Dia malah cengengesan, ketawa, ketiwi. Itulah orang gila, betul? Orang gila kasih makan,
Makan yuk, ngikut. Dibawa kemana aja pasti ngikut. Betul nggak? Betul nggak? Dibawa ke kali, ayo ke kolam nyebur. Betul begitu? Ditanya, enak gak makanan? Enak. Dia kasih yang gak enak, enak gak? Enak. Dia kasih madu, diminum. Kasih racun juga, diminum. Itulah orang gila. Orang gila. Banyak gak sekarang gak begitu? Banyak gak sekarang gak begitu? Banyak manusia berakal, betul begitu. Tetapi watak mereka tidak lebih hina daripada orang-orang gila, betul begitu. Gilanya gila jabatan. Habib jangan teriak-teriak mulu, ditangkap lagi loh Habib. Ambling sudah tahu Habib sering masuk, nggak apa-apa Buya. Ini tunggu gantian, besok Buya baring ditahan. Tapi alhamdulillah tadi saya lihat di sini ada TNI ya, ada Pak Polisi juga, betul? Luar biasa, kita doakan polisi dan TNI yang soleh ini semoga istiqomah, amin. Amin ya rabbal alamin. Singkat welahnya, ulah penting-ting di kamari haukan wae Buya. Ya Allah. Hidup manusia dan ruh itu bisa mati, dan kira-kira kalau sudah akalnya bisa mati atau tidak? Akal bisa mati enggak? Jadi biar lebih detail lagi, hidup manusia itu bisa mati kalau ada ruh di dalam badan, dan badan dan ruh itu bisa mati kalau tidak ada akal. Kira-kira akal bisa mati enggak? Bisa mati enggak? Dengan apa matinya? Nah, dengan apa? Tanya malah diam mulu sih. Mana sih? Bisa enggak? Ini yang hadir suka ngaji kagak sih? Suka ya, betul. Contohnya sekarang nih pakai kerudung semua, betul. Sekarang ya, besok sih nggak tahu. Besok rebonding lagi, betul. Hayatul akli bil ilmi, dan akal pun bisa mati kalau tidak ada ilmu di dalam akal tersebut. Lalu jawabannya, Habib cari ilmu di mana? Nah, disinilah kita mulai. Ilmu itu yang pertama tujuan hidup manusia. Kalau manusia pengen sukses di dunia, carilah ilmu di sekolah, betul. Dari TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya, insya Allah dapat gelar sarjana, betul. Lalu kalau pengen hidup untuk mengejar akhirat, carilah ilmu di majelis taklim, betul. Deketin para alim ulama, deketin habaib, deketin kiai, deketin majelis taklim, jangan jauh daripada masjid, betul. Makanya saya nggak heran, Buya, kenapa ini zaman kayak begini? Ada yang nanya, Habib, kenapa zaman sekarang seperti ini? Wabah merajalela, pekerjaan susah, negara carut-marut. Siapa yang salah kata? Kamu, Anda, engkau. Jangan tanya sama kiai, jangan tanya sama ajengan, jangan tanya sama Habib, jangan tanya sama profesor. Engkau tanyakan sama Al-Quranul Karim. Jawabannya sudah dicatat, sudah ditulis 15 abad yang lalu. Jadi tidak heran, gak usah heran kalau sekarang Indonesia kacau. Ulama-ulama yang lurus dipersekusi, dijebloskan, difitnah, dicaci, dijauhi. Jangan heran, ulama-ulama yang bengkok, yang cinta dunia, yang bisa membawa kesesatan itu diagungkan. Jangan heran, ternyata enggak sekarang. Nyata enggak? Nah. Lalu bagaimana? Mari kita buka. Ini baginda Rasul sudah jauh-jauh hari bersabda, tak kalah baginda Nabi, jangan kalian beranggapan Rasulullah itu gagah, tegas. Rasulullah al-ihsanul kamil. Kadang Rasul ada bercanda, kadang Rasul ada senang, kadang Rasul ada sedih, kadang Rasul seperti orang biasa, kadang Rasul mengajar, kadang Rasul pun mendengarkan. Betul begitu? Jangan kayak kita ilmu baru gini aja, pelang pondok pesantren gede segede gabah, sombongnya nujubillah, betul begitu. Nah, tak kala saya buka baginda Rasulullah SAW di kota Mekah,
Baginda Rasulullah itu sama seperti kita, sama seperti Buya Beling. Buya Beling mengajar, Buya Beling mengajarkan kepada santrinya di pondok pesantren ini, sama. Rasul pun sama di kota Mekah, tak kalah lagi duduk di kota Mekah bersama sahabat-sahabatnya. Banyak sahabatnya nih berkumpul nih di depan seperti kita nih banyak nih. Saat sesingkat itu baginda Rasulullah memandangi langitnya, memandangi langit baginda Rasul dengan sekelilingnya, dipandangi para sahabatnya satu persatu wajah sahabat. Rasul bahagia, Rasul senang, Rasul gembira. Di wajah Rasul, di raut wajahnya menampakkan kegembiraan. Tapi ingat, tak saat berapa lama, tak selang berapa lama, Rasul tertunduk, Rasul lihat tanah, Rasul di situ menampakkan wajah yang pucat. Wajah Nabi pucat, wajah Nabi menampakkan kesedihan, bahkan di wajah Nabi menggambarkan ketakutan. Sehingga sahabat bengong, sahabat tadi lihat, tadi saya lihat engkau ya Rasulullah senang, wajah engkau sangat bahagia, tetapi sekarang kenapa engkau sedih? Lalu bagaimana? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul, apa yang engkau tadi lihat? Aku tadi melihat wajahmu, engkau memandang semua sahabat, memandang kami dengan gembira. Engkau pengen tahu, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Aku pandangi kalian sangat bahagia, engkau duduk bersama saya, engkau bisa hidup di zaman saya, dan engkau bisa berjuang dengan saya, engkau bisa berjabat tangan dengan saya. Tetapi ada yang menggembirakan buat saya nanti. Siapa? Umatku. Aku senang dengan umatku. Umatku tidak tahu bagaimana wajahku, tidak pernah hidup di zamanku, tidak pernah berjuang denganku, tidak pernah berjabat tangan denganku. Tetapi keimanan mereka itu bisa melebihi kalian semua sahabatku. Mau jadi umat seperti itu? Yang dirindukan Rasul? Mau. Siapa yang nggak mau? Lalu kenapa tak saat berapa lama engkau di wajah engkau ya Rasulullah, kenapa menggambarkan ketakutan? Ini aku khawatirkan ya Abu Bakar Siddiq. Ini aku khawatirkan wahai Abu Bakar As-Siddiq. Yang aku takutkan nanti umatku yang aku rindukan tadi, yang aku rindukan, yang aku bayangkan, yang aku gembira menyambutnya kelak di padang mahsyar. Umatku yang datang dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan bertakwa kepada Allah. Tapi aku khawatir, aku takut wahai Abu Bakar Siddiq. Bagaimana ya Rasulullah katakan engkau? Nanti umatku di akhir zaman. Siapa umat di akhir zaman ya Rasulullah? Nih akhir zaman nih saya, para ibu-ibu, adik-adik ini semua yang hadir di umat akhir zaman. Dulu zaman Nabi, sekarang zaman 2022, zaman Jokowi, betul? Takut, betul? Apa yang kau takutkan? Nah di sini kuncinya. Makanya saya tidak heran Indonesia kacau. Indonesia seperti ini, banyak wabah seperti ini nih. Mari kita buka. Jawabannya, baginda Rasulullah sudah sampaikan 5 abad yang lalu itu tadi riwayatnya. Lalu sabda Nabi bagaimana? Ya Abu Bakar Siddiq, ya aku takutkan kelak di nanti di akhir zaman, syayati jamalun alal ummati ya'firuna minal dunya. Sayati jamal ummati ya'firuna minal ulama wal fuqaha. Nanti umatku di akhir zaman akan jauh dari ulama, akan jauh dari orang yang mukhlis, akan jauh dari majelis taklim, akan jauh dari masjid, akan jauh dari kebaikan, akan didekatkan sama kemunafikan, akan didekatkan sama maksiat, akan didekatkan sama dosa. Betul? Nah, jadi kita buka satu persatu. Kira-kira cukup nggak waktu ini? Ini baru pembukaan, belum isinya. Cepat emang wayang golek. Nah, lalu ya aku takutkan kata Rasulullah, syayati jamanun alal ummati, ya aku takutkan kelak umatku di akhir zaman akan jauh daripada ulama. Contohnya
ini di Megamendung di tempat saya nih. Kadang-kadang anak muda sore bukannya ke masjid, sore nongkrong pinggir jalan, malaman dikit dia masuk pos ronda, malam dikit dia jaga kampung, tidur di pos ronda. Padahal masjidnya dekat, pesantrennya dekat, Al-Amin dekat, 5 langkah nyampe, masjidnya dekat, tetapi kenapa mereka tidak mau? Betul begitu? Betul begitu? Karena mereka jauh daripada nasihat. Bukan mereka tidak mau, tetapi mereka ini banyak. Nah ini yang berduanya nih, yang luar biasanya. Ini Megamendung seperti ini. Nanti umatku akan semacam begitu. Umatku akan jauh dari taat kepada Allah. Kadang-kadang nih ini kita buka yang real. Nih di Megamendung kalau siang ibu-ibu itu bukannya masuk masjid, bukannya masuk majelis taklim, Bu. Ibu-ibu bikin grup WA, di dalamnya itu aerobik, fitness, ngegame di Megamendung. Kalau zamannya dulu, mungkin zaman Buya nih, zaman Buya mungkin ibu-ibu masih pakai kebaya, masih pakai sarung ya, masih masuk majelis taklim. Tapi sekarang nggak begitu, betul? Pakai celana legging gitu, pakai legging, ngetat, pakai kerudung, bukan ke majelis taklim, ke lapangan, nyetel musik, joget-joget. Betul begitu? Betul begitu. Karena ini sudah diceritakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aku takutkan, nanti umatku akan jauh daripada alim ulama. Mereka akan dekat sama kemungkarotan, ibu-ibunya, perempuannya, pemudanya, aparatur pemerintahnya, umaronya. Sudah terbukti. Ibu-ibu jarang ke majelis, sudah terbukti. Anak muda jauh dari pondok pesantren, sudah terbukti. Pemerintahnya dolim, sudah terbukti. Sudah jelas. Dan kata ulama di sini mesti kita garis bawahi, ulama di sini itu ada 2 bagian. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang ada ulama yang mukhlisun, ada ulama yang bejat, betul. Ngakunya kiai, ngakunya ajengan, tapi masih doyan maksiat, munafik, betul. Betul begitu. Yang mukhlis, yang tulus, yang ikhlas dijauhin, caci maki, dipersekusi, dipenjarain, betul. Tapi yang cinta sama dunia, yang suka ngagul-ngagul, apa sih ngagul-ngagul tuh? Hah? Ale-ale lah, begitulah ama sebelah ono, lalu dipuja-puja, betul. Ya kalau terang-terangan kasihan Buya nanti, betul. Asal paham aja, betul. Lalu bagaimana? Kalau sudah jauh dari ulama, jauh sama para habaib, jauh sama masjid, jauh sama majelis taklim, jauh sama alim ulama, dan ingat janji Allah, ingat hukum Allah. Allah jawab, ya Rasulullah, seandainya nanti di zamanmu seperti demikian, umatmu jauh daripada hukumku, jauh daripada syariah-syariahmu, maka aku berikan kepada mereka 3 bagian. Di sini nih, 3 bagian ini kita buka. Mari kita sama-sama merenung. Yang bagaimana? Kalau sudah kita jauh dari majelis taklim, orang jauh di pengajian, jauh jeung kiai, tara daek ngariung, tara daek ayeuna riungan jeung nu soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab yang pertama di sini, Allah berikan yang pertama al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan di muka bumi. Kalau sudah diangkat keberkahannya, maka yang ada bencana, betul. Bencana loba teu. Bencana malen melendu gunung hungkul, urang teu salat oge bencana bener. Mengundang bencana alam. Orang teu salat, teu daek ngaji, siji jelema sa kampung ieu hiji teu salat, isukan 2 teu salat, isukana 10 teu salat, eta bencana. Loba-loba teh nu salat, bencana bakal gede.
Paur, benar. Nah, yang ketiga, yang kedua, maksudnya yang kedua. Nah di sini nih, kalau satu-satu ini banyak mau balik masa tapi jam 4, kasihan. Nih, yang kedua, kalau umatmu ya Rasul, kalau umatmu ya Rasulullah jauh daripada hukumku, jauh daripada syariahmu, maka aku akan berikan lagi kepada mereka kaum tersebut, yaitu yusallitu alaihim sultanan jaliman. Allah akan berikan satu pemimpin yang tidak akan pernah ada adilnya. RT dolim, bener tuh. Aya sembako ti lurah bagikeun ka dulurna, dulurna doang dibere kabeh, bener tuh. Tapi insyaallah di RT na soleh. Cek Pak RT kieu Habib pan saya ge nyonto Bib, di saat di Pak RW ge diberena gitu Bib, jadi tetangga nama panerikeun dulurna heula Bib. Cek Pak RW lain saya ge nang nyonto Bib, di saat di Pak Lurah kayak gitu Bib. Pak Lurah bikin heula ayeuna lain kadulur ngan rekening pribadi, karena kamari nyalon make duit batur, nginjem heula jang mayar eta heula Bib. Saparona bagikeun kanu lain saya nyonto. Cek Pak Lurah eta ge lain saya, lain geus kitu bisa nyonto ti camat. Terus naik sampai presiden, benar. Presiden dolim teu? Dolim teu? Presiden dolim teu? Adil teu? Karasa teu adil teu? Saha anu salah? Nu salah saha? Nu salah saha? Lain presiden disalahkan, orang dia nu milih. Benar tuh. Nah di sini nih, kalau sudah ulama, kalau sudah para umat Rasul nanti di akhir zaman jauh dengan ulama, jauh dengan masjid, jauh dengan majelis taklim, maka mereka akan diberikan satu pemimpin yang tidak akan pernah ada adilnya. Jadi nu salah mah lain Jokowi, lain nu salah mah nu milih. Jokowi mah teu nyahonna naon sih teh. Jokowi bener teh. Karena siapa? Kita jauh tidak mengikuti aturan daripada alim ulama. Coba kalau kita mengikuti alim ulama, bisa maneh-maneh milih, coba istihoroh heula atuh. Istihoroh heula mana nu bener. Oh iya, benerin. Pilih. Ieu mah subhat remeng-remeng abu-abu mending tong. Tapi lebih halus cicing. Kalau mau cicing pisan orang teh siga eueuh harapan pisan, teu boga keyakinan pisan urang boga pemimpin. Bener teu? Wajib kudu milih. Bener teu? Makana isukan milih nu adil. Sukan dah. Catatannya ikutin daripada komando ulama, bener. Ulah main pilih wae diberi duit 5.000 diparilih. Diberi duit 25 diparilih, diberi NPO dipilih, karak NPO, iman diberi NPO benang, bener. Ada riungan wegah, bener tuh. Palurah mere pengumuman cek palurah dia isukan warga ngomong non ya. Cibanban isukan di kantor desa aya pemilihan pembagian sembako eusina supermit 3 minyak 2 kilo beas 5 liter duit 100.000. Isukan waktuna jam 7 sampai jam 8. Cek palurah aang beling buya ngomong gendai isukan di dia diayakeun zikir mulai jam 7 selesai jam 8. Orang dia arek beli mana? Zikir. Ayo zikir beasnya di palurah. Ayo arin teu datang ke desa minyak mahal hese komodei ayeuna masa bariweuh bener. Kira-kira pilih mana sok? Sholawat pan ditah lagi hiji sia teh kudu duanana atuh. Cek nu katuhu mending zikir tapi teu menang beas. Mendingan kapalurah we kapalurah dekat tinggalin zikir goyang iman didinya teh. Ci geus goyang mah imana. Si Odah goyang, si Maman gomo, si Ma'ruf heueuh. Bener teh. Aya ampun. Habib
saya mah arek milih ayeuna palura karena itu buka behas mangkat di dia jauh teh desana di dia mentas jalan raya tuh mentas jalan raya mangkat di imah gini ke desa nyebrang jembatan karak mah 2 langkah di jalan raya aya bus kenceng seak ceger bodang pae tamat. Nah, arek neangan dunia paeh manten. Lamun geus kitu kumaha? Kalau sudah gitu bagaimana? Kalau seorang manusia tujuan hidup itu karena dunia, karena kehidupan dunia, kesenangan dunia, dan dia akan matinya dengan sia-sia. Betul? Paehna ge sia-sia. Ba tujuanna karena dia tujuanna arek neang sembako hiji deui si amaman baturan aing paeh arek ka desa nyebrang mending kaang buka buya we bismillahirrahmanirrahim berangkat halangkah 2 langkah nyebrang datang di bus seak jeger katabrak mayot deui wae minta duit paeh salah setik makajeun atuh jabacaan sare ti peuting tidak ngomong hieur aduh tuh maut mati begitu berjebrang jalan datang bus dari bawah seak ceger tabrakan maut teh wae nah maut duanan kan sudah jelas kalau seseorang hamba Allah beriman dengan mantap keikhlasan dengan tulus dia meninggal dalam keadaan lagi berperang contohna ngabelaan agama contohna ayeuna berjuang ngabelaan agama sahid moal ieu jelema arek thalabul ilmi maut maka tos jelas sing saha jalma ayeuna berangkat ti imah salangkah arek thalabul ilmi maka dirinya malaikat Jibril nu ngajamin eta si jalma begitu maut di jalan mautna oge sahid daek mana daek mana daek maut daek pae daek maut daek pae nu tadi maut nu ieu pae kita milih bingung ayo mending kene hirup bari boga beas bari geus riung gitu sok tara tepat dari milih itu tadi kayak itu paeh ka dieu ieu mah mending kene hirup bari boga beas boga minyak boga duit geus jikir bener teh tuh waktuna panjangan itu sih deh lobang kene balik ke jero karak 2 karak hayatul jasad bil akli doang karak akal hukum can ilmuna ya aduh loba mubalik ya loba kene mubalik lanjut babna tadi arek keras ulah keras teuing bibnya kajian ari heureuy da tara bisa heureuy lamun kita orasi haokan di gedung DPR hayu pas gitu bener nah kalau kita nggak bojeng tuh ayo masih kene ayah jamar ayah kene jamar tanah naik deui insyaallah balik luar biasa nah tapi kapan tadi nepikeun kanu mah maut tujuan hidup manusia kalau sudah hidup bakal mati lamun geus maut naon rek dibawa maneh amal naon amal soleh hayang mawa amal ari ngaji tara riungan tar salat berjamaah loba katingaleun hayang maot mawa amal goreng gitu mawa amal ngan amal goreng bener enggak makanya mulai sekarang benahi hidup deketin ulama lalu bagaimana tujuan hidup manusia tidak lain untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup manusia mencari ridhonya Allah itu harus punya ilmu ya yang tadi hayatul jasad biruh hidup jasad manusia karena ada ruh di dalam badan hayatul ruh hidupnya itu ruh kalau punya akal betul hayatul akli bil
bil ilmi, karena tidak cukup kita hidup, tidak cukup kita makan saja walaupun kita punya akal, walaupun kita bisa segalanya. Ingat ya, anu sok korupsi jelema bodoh, jelema pintar. Nu bodoh nu pintar. Anu mindahkeun rekening batur ke rekening manehna teh jelema lamun bodoh moal bisa mindahkeun moal bisa mecahkeun solusi nempo rakyat. Bener tuh pasti jelema karena itu orang tidak punya ilmu. Betul, hayatul akli, hidupnya akal dia tetapi mati tidak punya ilmu. Betul, tapi ingat hayatul ilmi itu, ilmu itu bisa mati. Benar, bisa mati gak ilmunya? Bisa nggak mati? Bisa mati. Dengan apa ilmu mereka bisa mati? Hayatul ilmi bil amal. Ilmu itu bisa mati kalau tidak diamalkan dan tidak ada pengamalan. Benar begitu? Amalkeun bikeun bari nyaho. Bener, ngawuruk bari urang diajar, urang ngajar hungkul bari teu ngawuruk. Ulah yang didenge batur urang embung ngadenge obat batur. Rasa maneh ilmu aing imamah sagede gentong, imamahna gede, sorbana panjang, baju siga Batman kos Habib Batman. Nah, pesantren mentereng, pelangna sagede gede pokoknya malah. Pesantrenna mewah, santrina ngarebu. Bener, bari turunan wali. Bener, sombongna sagede gunung gede, batur cium tangan yang bolak balik. Bener tuh, lempang ngagigam bari udun, bari ngarokok deh. Ayo mana gitu, ayo wah ngakuna ajengan. Bener, lempang ngagegag bari udun hareupeun incuna wali. Maneh lagi incuna wali, pada maneh lagi pernah arek jadi wali deh. Lieur sia. Incu wali hareupeun wali arek jadi wali. Bener deh, sombongna sagede gunung gede. Aya weuh, disebutin geus nyaho ieu sia teh. Bener deh, tuh sombong. Kalau dia punya ilmu lalu dia tidak diamalkan, ilmu tersebut bisa urang ngaji di aang, di buya di dia ngaji ngala tiletik di kagede kudu dibikeun deui kabat. Amalkeun deh, aya pengamalan supaya ilmuna eta hirup. Betul, dan ini pun salah satu, ini guru kita, ini satu pengamalan guru kita Buya ini ngajak semua para guru-guru yang lain, para santri yang lain, masyarakat setempat itu pengamalan untuk bekal hidup Buya. Betul, dan semoga ilmunya bertambah, ilmunya bisa hidup, ilmunya penuh dengan berkah. Amin. Nah di sini kalau ilmu bisa mati dengan pengamalan, kira-kira pengamalan bisa mati nggak? Dengan apa? Kunaon? Makin naon? Kunaon baehna? Hayatul amal bil ikhlas. Betul. Hidup itu harus ada pengamalan dibarengi dengan ikhlas dalam hati. Ulah hayang disebut batur bener, hayang disebut batur bener, hayang dipuja ku jelema bener, wong si boga ilmu hayang kesebut jelema gede bener, disebut jelema berilmu bener, tapi akhlak bejat, moral bejat, ilmu gitu diamalkan, diamalkan karena riya, karena sombong. Kita harus diawali dengan diri kita dengan ikhlas, riya karena Allah. Tujuan kita hidup untuk akhirat itu ada ikhlas, ada tujuan, insya Allah jadi rahmat. Benar, dan saya pun ikhlas sampai di sini. Ridho ada, tapi ikhlas harus ikhlas. Masih banyak ya, karena di dalam masih banyak mubalik ya, masih banyak lagi mubalik. Saya dari malam kemarin pulang dari Banten tadi pagi di Markas Syariah, malam ini di sini, dan sekarang pulang dari sini pagi jam 4 berangkat lagi ke Sinar Laut. Sinar Laut itu lewat
Surade, paling ujung ke tempatnya Kiai Haji Pelor Sahlan Hidayat Mbah Pelor. Tinggalnya dulu di Cianjur Selatan, sekarang di sana. Jadi saya mohon doanya, mohon ridhonya, semoga saya berangkat dengan keadaan sehatul afiat sampai tujuan dan bisa pulang lagi. Dan satu lagi saya minta doa dan ridho ikhlasnya daripada ikhwan semua. Wabil khusus saya punya orang tua, saya punya guru, tidak lain dan tidak bukan imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan semoga cepat dibebaskan dan bisa berdakwah lagi bersama kita. Biar Indonesia lebih kuat, Indonesia menjadi berkah, Indonesia bermartabat, Indonesia menjadi gagah di mata dunia dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga Indonesia menjadi satu kekuatan Islam yang sangat luar biasa dengan ulama-ulama yang mukhlis. Wabil khusus saya doakan juga, saya punya sahabat, saya punya rekan, saya punya kakak, dan juga beliau ini bukan salah satu kakak, bukan teman saja, tapi luar biasa beliau ini. Kita doakan juga, ya tidak lain dan tidak bukan Sayyidul Habib Bahari bin Ali bin Smith. Semoga beliau cepat dibebaskan, semoga beliau tetap istiqomah, semoga beliau menjadi penerus daripada perjuangan baginda Rasulullah. Semoga beliau menjadi panglima-panglimanya nanti di padang-padang kegagalan nanti. Semoga ini Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah berkahi setiap langkahnya, dan semoga Allah menangkan di setiap persidangannya. Luar biasa ini beliau dulu satu pondok sama saya. Dulu beliau ini satu pondok bareng di Pontianak dulu. Luar biasa. Kalau mau tahu cerita bisa tanya sama Buya Beling, Habib Ja'far seperti apa, tanya aja. Insya Allah mudah-mudahan ini pun jadi satu wasilah. Dan mohon maaf kalau saya mandang jauh, ini kalau saya mandang jauh nggak begitu jelas. Ini saya punya mata, kalau mandang jauh nggak begitu jelas, ngebayang. Dan semoga ini pandangan saya, semoga nanti kelak di padang mahsyar tak kala ditanya sama malaikat sama Allah ini bisa menjawab. Kenapa? Ini luar biasa satu kenikmatan dari saya. Masih ingat satu di Jakarta ada tragedi 411. Dari 411, 411 sampai kemarin 212. Ini saya punya ini mata ketembak nih. Sampai sekarang alhamdulillah, semoga ini jadi saksi kelak di yaumil akhir. Semoga ini kalau tak kalah saya ditanya sama malaikat, sama Rasulullah, semoga ini bisa dipertanggungjawabkan, saya punya mata. Amin ya rabbal. Lalu kita doakan juga semoga Buya Beling beserta keluarga senantiasa Allah berkahi, dan semoga Siliwangi, persatuan Siliwangi tambah kuat, tambah kompak, tambah bersatu, tambah istiqomah, dan semoga ini Siliwangi menjadi garda terdepan untuk membela negara, bangsa dan agama. Semoga ini Siliwangi tetap solid selalu dimanapun ini Siliwangi berada. Mungkin sudah se-Jabodetabek, kita doakan semoga ini Siliwangi tetap istiqomah. Kita doakan semoga para pemimpin kita, para umaro kita, pemimpin semoga diberikan taufik dan hidayah. Yang kemarin zalim, semoga Allah kembalikan lagi ke jalan yang lurus. Semoga Allah berikan kemudahannya, dan semoga ini umaro yang benar-benar istiqomah, yang memegang teguh ajaran Rasul. Semoga Allah berikan kekuatan biar istiqomah terus untuk membela negara dan juga agama, cinta sama rakyatnya. Dan juga wabil khusus yang hadir pada malam hari ini yang duduk bersama kita semua yang hadir di sini, semoga Allah berangkatnya dari rumah melangkahkan kedua kaki, pukul dari rumahnya berangkat membawa dosa, pulang dari sini membawa berkah, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin jarang sholat, yang kemarin jarang majelis taklim, yang kemarin jarang ikut taklim, semoga besok jadi rajin sholatnya, jadi rajin ke majelisnya, jadi tambah lagi di majelis taklimnya, dan semakin kokoh memegang daripada ajaran Rasulullah. Dan di sini kita bisa lihat, di sini kita punya satu orang tua yang luar biasa. Siapa yang punya Cianjur ini? Siapa yang punya ulama besar di sini? Kita bisa ngiblat, orang dia bisa ngiblat tunturkeun ajar angnoh gentor, benar. Ikuti ajaran beliau, benar. Ikuti ajaran-ajaran beliau, saran beliau ikuti. Jangan ikuti daripada ajaran-ajaran atau ustadz-ustadz yang baru
Urang ningalina karak make jubah, make koko luar biasa nu maraha urang ge belata pindah. Urang mah kudu istiqomah tunturkeun ajaran gentur. Benar. Ini ulama yang luar biasa, Masya Allah. Dan saya akui beliau masih bernasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallah, karena beliau ini masih darah daging Rasulullah. Cuman dari garis Sayyidina Hasan. Ini luar biasa. Siapapun ikut beliau, insya Allah selamat dunia akhirat asal benar mengikuti insya Allah. Dan mungkin saya di sini cuman seala kadarnya. Tadinya saya sih mau hadir, mau duduk, mau dengerin, mau taklim, mau ikutin nasihat dari guru-guru. Tapi ini satu luar biasa penghormatan juga bagi saya. Walaupun saya masih belajar, saya masih banyak kekurangan ilmu, masih banyak kekurangan, masih banyak yang mesti dipelajari. Kalau ada salah itu semata dari kebodohan saya. Kalau itu benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala yang ridha yang keluar dari lisan saya, dan semoga menjadi salah satu keberkahan buat saya khususnya umumnya para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Dan satu lagi saya mohon doanya dari ibu semuanya. Saya lagi bangun pondok pesantren untuk yatim piatu. Saya mohon doanya yang ikhlas, yang tulus. Ini semoga pondok pesantren yang saya bangun dari awal sampai sekarang ini baru rata bata, semoga cepat selesai. Ini untuk anak yatim. Siapapun yang mondok di sana, wallahi billah rabbul Ka'bah, saya tidak pernah minta sepeser pun dari anak yatim tersebut. Saya tidak pernah minta biaya dari mereka. Siapapun mau taklim, saya makan, yatim pun makan. Kalau saya tidak makan, yatim puasa. Insya Allah ini satu cita-cita saya terbesar. Cita-cita saya tidak mau jadi apa-apa. Saya pengen yang pertama memakmurkan masjid, kedua menyantuni anak yatim. Insya Allah mudah-mudahan minta doa restunya semoga cepat selesai dan semoga cepat beres. Semoga ini satu perjuangan saya menjadi salah satu saksi kecintaan saya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan juga kepada anak-anak yatim yang dititipkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cepat selesai, cepat rapi. Saya minta doa yang ikhlas, yang tulus daripada jamaah semuanya. Lokasinya di mana barangkali mau silaturahim silahkan. Ini lokasi pembangunannya yaitu di Desa Kuta RT 1 RW 4 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan Cisarua dekat insyaallah. Mudah-mudahan orang sini bisa silaturahim dan mungkin anak-anak yatim mau taklim silahkan. Tapi nanti kalau sudah selesai, kalau sekarang belum selesai, belum rapi, minta doanya aja. Mungkin cuma salah kadar saya ikhlasnya. Saya minta ridho ikhlas dari Buya. Kalau ada salah kata ini dari kebodohan saya Buya. Buya pun tahu sendiri karena saya jarang manggung. Kalau teriak-teriak ya. Mudah-mudahan kalau ada salah kata mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, dan kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang lebih saya mohon dimaaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.